Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Davin Rido Kurniawan dengan NIM 2405 1204 211. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu routing static dan juga implementasinya secara praktikum menggunakan Kisco Packet Tracer. Jadi, sebelum masuk ke routing static, maka saya akan menjelaskannya. Routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing static adalah sebagai berikut. Jalurnya spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah satu masalah. Jadi begini teman-teman. Untuk routing statik, untuk jaringan-jaringan lokal seperti di lab jaringan, lab RPL dan lain-lain, itu mungkin bukanlah suatu masalah karena komputernya mungkin hanya berjumlah 20 atau 30. Tapi routing statik ini akan menjadi masalah ketika PC dan juga routernya itu sangat banyak teman-teman. Semisal ada 100 PC dan juga ada 20 router, maka kita harus mengsetting jalur-jalurnya dan juga sangat-sangat ribet sekali teman-teman. Dan kita harus mengisi tabel dan juga harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi kita harus mengisi 3 data ya teman-teman, ada subnet, IP, dan juga gateway. Nah, cara kerjanya itu cukup simpel ya teman-teman. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Lalu router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari table routing. Dan juga yang terakhir yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang penting pada router, yaitu ada destination, gateway, pref source, dan juga distance. Distance ini 0 sampai 255 ya teman-teman, karena kita menggunakan IPv4 ya. Keuntungannya yaitu meringankan kinerja prosesor router karena ini diassign atau diisi secara mandiri ya teman-teman. Jadi karena diisi secara mandiri maka dia cukup simple dan juga tidak memakan memori. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis karena routing statik itu kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic gitu. Karena kan yang tahu data-datanya itu adalah kita ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar hacker ini harus mengetahui apa isi dari routing-routingan tersebut dulu untuk bisa men-spoof. Nah, tapi ada juga, meskipun ada keuntungan tetap ada kerugian ya teman-teman. Administrasi jaringan harus mengetahui semua informasi. Jadi kita harus hafal dari ini ke sini, dari router 1 ke PC 2, router 2 ke PC 3. Setelah itu juga router 3 harus tahu kita jalurnya. Kalau semisal ini tidak disusun dengan baik, maka bisa saja ketika saya ingin mengirim paket data dari PC 1 ke PC 3, maka harus memutar ke router 3 yang harusnya kita langsung saja ke router 2 begitu teman-teman. Nah, seperti itu. Dan juga administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan juga rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual begitu. Oke, jadi langsung saja dengan begini saya akan langsung mulai. Jadi sebelum kita masuk ke routing statiknya, sebelum kita men-setting, maka kita harus men-setting satu-satu teman-teman. Jadi dari PC 1 kita setting menggunakan ipconfig dan juga seperti ini ya teman-teman, kita memakai 11 dan juga subnetnya adalah 192, berarti dia adalah /26 karena route PC 1, PC 2 dan juga router 1 berada di lapisan yang yaitu /26 gitu teman-teman. Default gateway-nya adalah .62 gitu. Jadi gateway router 1 yaitu jalurnya adalah gateway 62. Yang PC kedua itu kurang lebih sama teman-teman, cuma dia ini berbeda gateway karena kan kabelnya kan beda ya. Dan juga IPv4-nya adalah 65 di mana dia menggunakan IP networknya adalah 64 yang dimana dia 192 ya, berada di lapisan yang berbeda juga. Setelah itu juga default gateway-nya adalah 126 ya. Lanjut kita ke PC ketiga. PC ketiga ini kita menggunakan 253. Lalu subnetnya adalah 128 yaitu /25 ya. Dan juga default gateway-nya ada 254 gitu. Lanjut yaitu yang ini, kita menggunakan router ya. Kita menggunakan 3 router yang dimana ini adalah router utama kita.
Router kedua adalah yang ini dan juga router ketiga yang ini, teman-teman. Nah, untuk router kedua kita menggunakan Fast Ethernet dan juga serial. Nah, Fast Ethernet ini bertujuan untuk berhubungkan ke PC, teman-teman. Jadi untuk Fast Ethernet 0 itu menggunakan titik 62 yang dimana di sini juga default gateway-nya adalah 62. Jadi yang akan digunakan jalur LAN sampai ke PC adalah gateway-nya 62 dengan subnetnya adalah /26. Untuk Fast Ethernet 1 adalah 126 yang dimana dijadikan untuk gateway-nya yang sini ya. Nah, lanjut yaitu 192 adalah subnetnya. Jadi tiga ini adalah berada pada satu subnet yang sama. Lanjut yang terakhir yaitu maaf teman-teman, maksudnya router yang kedua itu kita Fast Ethernet itu 254 128, dimana ini subnetnya beda ya teman-teman, karena berada di jalur yang berbeda juga kan. Di sini kan masih ada jalurnya agar tidak bentrok gitu. Ini subnetnya ini gateway-nya yang dipakai untuk sini. Fast Ethernet 1 kosong dikarenakan kita cuma memiliki satu PC teman-teman. Kalau misalnya kita memiliki dua, maka kita menambahkan. Tapi kalau misalnya kita memakai 3 PC, maka tinggal ditambahkan di physical saja teman-teman. Lanjut untuk router yang terakhir yaitu router ketiga. Nah, di router ketiga ini kita memakai Fast Ethernet 0 dan juga Fast Ethernet 1, di mana ini adalah gateway untuk kedua server, yang dimana di sini Fast Ethernet 0 ini adalah terhubung ke server 1 ya. Fast Ethernet 0 ini menggunakan gateway 3.3.3.3 yang dimana Fast Ethernet 1 itu menggunakan 43.43.43.43. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan jalurnya ya. Jadi di sini kan sudah saya jelaskan bahwasanya di sini memakai gateway masing-masing ya, di mana ini NEM 2, di sini memakai gateway 162, di sini memakai gateway 254. Nah, untuk yang di sini itu dari router 1 itu terhubung dengan router 3. Yang dimana dia memakai serial 2. Serial 2 adalah 13 dan di sini terhubung di router ketiga, teman-teman, atau serial 3. Itu menggunakan 13.13.1. Jadi dia ini memiliki satu jalur yang sama, teman-teman. Jalurnya sama, di mana dia memakai 13.13, tapi di sini 13.1, di sini 13.3. Nah, untuk dari router 2 ke router 1 memakai serial 2, teman-teman. 12.12.2 dengan seri 3 ini untuk terhubung ke router 3. Nah, router 3 ini menggunakan serial 3 untuk terhubung ke serial kedua, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini memakai 12.12.12.0 yang dimana 0 ini untuk networknya. Yang di sini untuk ini 13.13.13.0. Ini 13.13.0. Ini 12.12.0 yang di sini. Yang ini 23.23.23.0 untuk networknya ya. Untuk masing-masing IP harus dibedakan karena kan masing-masing perangkat dan juga kabelan itu kan memiliki IP yang berbeda. Lanjut dengan server kita config ya. Dimana kan sudah saya jelaskan tadi bahwasannya dia ini memakai ini adalah gateway-nya 3333, maka di sini adalah 3331. Kenapa enggak 0? Karena 0 adalah untuk IP network. Nah, di sini memakai 0 atau /24, di mana ini akan banyak sekali ya, maksudnya karena dia itu hostnya banyak dan juga default gateway-nya 3333. Di sini sama, cuma berbedanya hanya di 434343. Seperti ini, teman-teman. Udah, maka selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan mengirim paket. Jadi kita mau ke simulasi, kita edit filter. Defaultnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi ada ARP dan juga lain-lain. Maka kita cukup show none dan juga tinggal centang ICMP-nya saja, teman-teman. Kita centang seperti ini, maka kita akan mengsimulasikannya mengirim paket dari PC 1 ke PC kedua. Kita langsung forward aja ya. Nah, sabar. Nah, seperti ini, teman-teman. Pastikan untuk suratnya itu harus sampai selesai, teman-teman. Kalau misalnya nggak sampai selesai, maka akan seperti ini. Itu. Oh ya, sebelum untuk masuk ke sininya ya, sebelum masuk ke simulasinya, saya lupa ada satu hal lagi yang harus dijelaskan. Jadi sebelum itu kita untuk routing statik ini berfungsi dengan benar, maka kita harus atur routingnya untuk statis. Kalau tidak diatur sebegitu, maka dia akan otomatis dinamis. Nah, kita harus mengsetting satu-satu, di mana network address-nya harus seperti ini, teman-teman. 13. Jadi untuk 33.3. Jadi dari ini untuk bertujuan agar router ini tuh nyampe ke server gitu, teman-teman. Jadi agar
bisa ke server 1, maka dia akan melewati jalur 13 teman-teman. Jalur 13 akan dia lewati dan akan sampai ke server. Kalau misal ke 43 atau server 2, karena ini adalah gateway-nya 43.0, maka dia harus melewati 13 juga. Kalau misal tidak begitu, maka dia akan muter teman-teman, akan muter ke sini dulu dan ke sini, seperti kesalahan saya sebelumnya. Seperti itu. Dan juga untuk yang terakhir adalah 192.168.25. Begitu. Nah, untuk ini itu untuk yang terakhir teman-teman, yang ini 128 ya. Dia akan masuk ke sini via 12, via yang ini teman-teman. Akan ke sini. Nah, untuk yang ini itu kita statiknya 333 itu lewat 23 teman-teman. Yang 4343 ini server 1 akan terhubung lewat sini. 4343 atau server kedua itu akan lewat sini juga. Untuk nyambung ke PC pertama yang sini itu akan lewat ke 12.12.12 ini teman-teman. Seperti itu. Sudah, mungkin sudah jelas ya. Kita akan langsung mulai simulasinya. Tadi bisa dibilang bahwasan di sini ada tanda silang karena kita terlalu buru-buru teman-teman. Jadi harus benar-benar prosesnya sampai selesai. Harus router itu dia terima dulu, baru bisa dilanjutkan. Jadi lanjut aja seperti ini. Nah, maka tidak ada tanda silang teman-teman karena prosesnya sudah berhasil ditangkap oleh router 1. Lanjut balik ya. Nah, maka akan ada tanda centang. Sudah, berarti sukses. Di sini keterangannya sukses ya. Lanjut, kita akan mengirim paket data dari PC 1 ke PC ketiga. Nah, karena tadi sudah kita setting router statis, maka dia akan langsung ke sini. Kalau misal tidak begitu, maka dia akan forward ke router 3, dia akan muter dan tidak efektif gitu. Nah, makanya dia lebih cepat karena dia sudah tahu tujuannya. Inilah yang terjadi kalau misal kita terlalu buru-buru untuk pencet forward teman-teman, maka akan terjadi seperti ini. Maka kita ulangi dari awal. Jadi dari PC 1 ke PC 3, pastikan untuk nyampe dulu teman-teman, baru kita majukan. Nah, maju. Nah, sampai titik-titiknya selesai baru kita majukan. Nah, baru bisa teman-teman. Titiknya selesai, baru balikan lagi. Balikan lagi. Lanjut balikan lagi. Nah, maka di sini akan ada tanda centang. Kita sudah mendapatkan IP dari IP PC 2 dan juga IP dari PC 3, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan semuanya ya. Kita sudah dapat PC 3 dan PC 2. Jadi ketika kita trace maka akan ada. Selanjutnya yaitu dari PC 1 ke server 1 teman-teman. Kita untuk membuktikan. Nah, jadi dari router dia akan lempar karena sudah kita atur statis routing statisnya. Hilang karena kita belum selesai. Jadi kita delete aja. Kita ulangi lagi. Harus benar-benar selesai ya. Jadi harus benar-benar sempurna dulu baru kita majukan. Kalau tidak maka paketnya itu seperti berantakan. Ibarat kalau kurir itu seperti paket yang tercecer teman-teman. Paketnya ketinggalan di jalan gitu. Lanjut. Nah, balik lagi ya. Nah, sudah berhasil teman-teman. Di sini akan ada tanda centang. Kita sudah mendapatkan IP dari alamat server 1 yaitu adalah 33.33.3.1 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita delete aja. Lanjut ke server kedua. Ini kurang lebih sama ya. Nah, dia mengirimkan router 1 sesuai dengan aturan routing statik kita. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Ini terlalu buru-buru kitanya. Jadi saya terlalu buru-buru. Jadi kesini dulu udah. Nah, ini biarkan dia untuk berjalan seperti sungai yang mengalir teman-teman. Nah, biarkan dia berjalan. Nah, dia ke server 2. Nah, seperti ini teman-teman. Kembali ke PC 1. Tuh. Nah, maka dia akan berhasil begitu teman-teman. Oh iya, teman-teman, sebelum mungkin kalau misalnya ada tanda silang ya, kemungkinan adalah satu, yaitu fast Ethernet atau port-portnya itu dari semuanya itu belum dinyalakan. Default untuk router adalah itu off. Kalau PC itu pasti otomatis on, seperti ini. Ini pasti on, karena kita sudah setting dari IP config-nya maka dia otomatis on. Kalau routing itu belum tentu. Jadi kita harus nyalakan satu-satu dari serial dan itu. Tujuannya biar apa? Biar hemat energi. Gitu. Jadi server 2 kita sudah dapat
IP-nya, server 1 sudah, PC 2 sudah, PC 3 sudah. Selanjutnya adalah mengetahui apakah ini bekerja atau terhubung dengan router 3. Jadi dari simulasinya kita dari server 1 ke server 2 kita coba ya. Nah, seperti ini. Dia ke server 2. Lanjut dia kembali ke server 1. Nah, maka akan ada tanda centang. Berhasil mendapatkan IP dari server 1 dan server 2. Seperti itu teman-teman. Kita hapus prosesnya. Ketika sudah selesai teman-teman, maka kita sudah berhasil menciptakan routing statik sederhana teman-teman. Kita langsung ke real time. Lanjut kita ke PC 1 untuk mengetahui kita mencoba untuk tracing teman-teman. Tracing ke IP-IP tertentu dengan menggunakan tracer T. Nah, tracer T 192.168.1.65 teman-teman. Di sini adalah IP-nya adalah 65 ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini 65 ya. Jadi kita langsung aja titik 65, maka akan langsung terhubung karena kita sudah tahu. Kalau misal kita tidak mengirim paket data, maka dia tidak tahu teman-teman. Gitu. Kita juga akan mencoba tracer T 192.168.1.1.223. Maaf, saya lupa ya. Nah, IP config-nya adalah 253. Jadi 253 enter. Maka dia akan langsung ketahuan. Di sini bisa dijelaskan bahwasannya dia melalui gateway 62, terus dia melalui gateway 12.12.2, lanjut dia langsung ke sininya, langsung ketemu PC-nya gitu teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut yang terakhir yaitu kita akan tracing server ke 1 dan 2. Mungkin cukup server 1 aja ya. Kita memakai 33.33.33.1 teman-teman. Nah, kelihatan di sini alurnya dari gateway 62 ke gateway 13, lanjut dia langsung menemukan servernya. Seperti itu teman-teman. Kita juga akan sama ya, sama juga dengan server 2 yaitu 43.43.1. Nah, langsung ketemu juga sama seperti ini, persis. Cuma hanya berbeda gateway-nya aja. Sudah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekian.